Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Nur Afifah dari Prodi PAI kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang klasifikasi media pembelajaran. Isi dari presentasi yang saya sampaikan adalah yang pertama, apa pengertian dari media pembelajaran? Yang kedua, berapa macam klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli? Yang ketiga, apa manfaat mempelajari media pembelajaran? Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Dalam hal ini, segala sesuatu yang digunakan mestilah yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan proses siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Ada 4 macam media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, visual, yang kedua audio, yang ketiga audio visual, yang keempat multimedia. Yang pertama yaitu visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa berasal dari indera penglihatannya. Media pembelajaran visual harus menonjolkan kesan visualnya agar menarik bagi siswa. Kemenarikan itu bisa dalam bentuk permainan warna, bentuk yang dimodifikasi menjadi unik dan tidak biasa, atau memberi efek gambar agar menyerupai keadaan sebenarnya. Media visual terdiri dari 2, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Media visual non-proyeksi, contohnya benda nyata. Media cetak seperti buku, modul, majalah, dan media grafis seperti gambar, grafik, diagram, peta, dan poster. Sedangkan media visual proyeksi, contohnya hasil potret kamera, hasil program aplikasi pengolah gambar, film bingkai atau slide, dan gambar digital dan LCD. Yang kedua yaitu audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran dalam menyampaikan pesan pembelajaran. Biasanya media audio digunakan untuk mempelajari materi yang berhubungan dengan lisan. Media audio menggunakan lambang-lambang auditif dalam menyampaikan pesannya, seperti kata-kata, musik, dan efek suara. Contoh dari media audio yaitu radio, tape recorder, telepon, dan MP3. Yang ketiga, audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur visual serta suara secara bersamaan dalam menyampaikan pesan kepada siswa. Media audiovisual terbagi menjadi 2. Yang pertama, media audiovisual murni, yaitu baik unsur visual dan unsur suara berasal dari satu sumber, contohnya adalah televisi. Yang kedua, media audiovisual tidak murni, yaitu unsur visual dan unsur suara berasal dari sumber-sumber yang berbeda atau penggabungan dari 2 media, yaitu media audiovisual. Contohnya adalah gambar pada OHP yang dikombinasikan dengan suara yang berasal dari tape. OHP di sini yaitu proyektor zaman dahulu sebelum digantikannya proyektor digital yang canggih seperti saat ini. Dan yang keempat adalah multimedia. Istilah multimedia digunakan untuk menyebutkan penyatuan teknologi digital dan analog di bidang hiburan, iklan, komunikasi, pemasaran, dan komersial. Multimedia berasal dari kata multi dan media, yang berarti banyak media. Pengertian multimedia adalah
penggunaan beberapa media, contohnya teks, grafis, animasi, video, dan interaktivitas yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Contoh multimedia adalah internet, game, musik, film, dan lain sebagainya. Manfaat dari media. Pada dasarnya, media pembelajaran memiliki manfaat dapat mempermudah guru dalam mengajar, seperti dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Secara khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci, yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Efisien dalam waktu dan tenaga. Memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari klasifikasi media menurut para ahli, dapat disimpulkan dengan adanya media pembelajaran, yaitu dengan adanya media pembelajaran proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran yang mudah, yakni dengan efisien belajar siswa meningkat karena sesuai tujuan pembelajaran. Membantu konsentrasi belajar siswa karena media pembelajaran menarik dan sesuai kebutuhan siswa. Meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar sehingga siswa memahami secara nyata dari materi yang diberikan. Siswa terlihat dalam proses pembelajaran sehingga siswa aktif mengikuti proses pembelajaran dan siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.